Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dulur-dulur baiko dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi Covid-19 yang tidak kunjung selesai ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, dan saya doakan keluarganya ya juga dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan panjenengan semua selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang barokah ya, rezeki yang banyak, dan mudah-mudahan dalam mencari rezeki diberikan kelancaran, amin ya rabbal alamin. Oke, dulur-dulur baiko, pada beberapa waktu yang lalu saya membaca komen-komen dari panjenengan bahwa ada yang memang meminta saya untuk menjelaskan tentang tenaga dalam ya, tentang pernafasan tenaga dalam. Bisakah tenaga dalam hawa murni ini bisa mementalkan lawan, dan bagaimana caranya bisa mempunyai atau bisa memiliki ilmu tenaga dalam. Oke dulur-dulur ya, ilmu tenaga dalam bisa dimiliki itu dengan beberapa faktor atau dengan beberapa cara ya. Cara yang pertama, bisa melalui ritual-ritual khusus atau mungkin amalan-amalan khusus, sehingga dengan melakukan amalan-amalan itu, melakukan ritual-ritual khusus itu, maka dia bisa memiliki ilmu tenaga dalam ya. Nah, itu salah satunya itu. Yang kedua, ada juga mungkin karena diisi ya, atau memang ada ilmu yang ditransfer dari seorang guru kepada murid, jadi tenaga dalamnya, hawa murninya ditransferkan kepada muridnya, sehingga dia pun memiliki tenaga dalam ya. Terus yang ketiga, ini adalah dengan latihan ya, dengan latihan rutin, latihan dengan mengikuti metode-metode latihan yang sangat keras ya. Ada metode jurus-jurusnya, itu yang biasa memang kita pernah lakukan, yaitu latihan pernafasan tenaga dalam ya. Dengan latihan ini memang butuh waktu yang agak lumayan lama untuk melatihnya, tapi insya Allah dengan latihan seperti ini ilmu itu agak istilahnya bertahan cukup lama ya, dan istilahnya tetap bisa ada di dalam dirinya. Terus yang keempat ya, ada yang mendapatkan ilmu tenaga dalam itu dari turunan, atau mungkin sejak lahir memang dia sudah memiliki dari garis keturunannya itu ilmu ini turun temurun, ada ya semacam itu. Jadi 4 hal ini yang mungkin bisa dilalui ya. Nah, yang akan saya terangkan nanti adalah ilmu tenaga dalam dengan cara melatih ya, atau dengan latihan, yaitu menimbulkan atau mengambil hawa murni ya, sehingga dengan tenaga dalam dari hawa murni ini bisa mementalkan lawan-lawan atau mementalkan seseorang ya. Tentu saja ini bisa dilakukan kepada teman-teman yang memang sama-sama memiliki ilmu tenaga dalam, atau mungkin yang memiliki ilmu karomah, atau mungkin yang memang ahli spiritual, atau yang mempunyai ilmu-ilmu gaib itu ya. Jadi itu bisa dilakukan, ilmu ini bisa dilatihkan atau mungkin bisa diuji cobakan ya. Nah, syarat untuk menguasai ilmu tenaga dalam ini ada beberapa hal yang harus dilalui, beberapa faktor yang harus dilalui. Yang pertama yaitu jadi yang pertama adalah melatih kepekaan dulu. Syarat untuk melatih kepekaan harus yakin ya. Nah, kalau kita memang mau belajar tenaga dalam atau mau tenaga dalam pernafasan murni, yang pertama harus dilakukan adalah
meditasi dulu ya, belajar meditasi, merasakan kepekaan. Jadi biar peka, merasakan bahwa energi itu ada selain energi yang nampak ini, bahwa ada energi yang tidak nampak. Nah, itu bisa merasakan, contohnya seperti ini, untuk merasakan energi. Jadi kedua telapak tangan ini didekatkan ya, didekatkan secara berlahan, maka akan terasa bahwa ada semacam gaya tarik menarik di antara kedua telapak tangan ini. Inilah istilahnya tenaga yang ada ya, yang ada dalam diri panjenengan. Nah, ini namanya tenaga. Cuma tenaga ini kan belum bisa dikeluarkan, memang butuh latihan khusus. Nah, ini bisa dilatihkan ya, bisa diuji cobakan dalam diri panjenengan, coba dirasakan. Nah, kalau sudah bisa merasakan ini akan timbul keyakinan yang kuat. Nah, ini namanya belajar kepekaan. Jadi bisa merasakan dulu energi-energi, power-power yang ada di luar ya. Jadi power yang lain itu bisa dirasakan. Oke, itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah melatih jurus-jurusnya. Namanya juga ilmu tenaga dalam pernafasan. Berarti intinya adalah ilmu ini diambil dengan cara melatih pernafasan. Jadi mengambil pernafasan lewat hidung, ditaruh lewat dada, disimpan di bawah pusar ya. Kenapa di bawah pusar? Karena di bawah pusar adalah cakra utama. Nah, kalau dalam bahasa bahasa istilahnya tenaga dalam itu, bahwa di pusat tenaga inti manusia itu ada di bawah pusar ya. Jadi nafas itu simpan di bawah pusar, nanti terus kembali ditaruh di dada, dikeluarkan lewat mulut ya. Nah, itu dilatih secara berulang-ulang ya. Contohnya diambil seperti ini, disimpan di bawah pusar, dikeluarkan pelan lewat mulut. Nah, semacam ini, seperti ini. Jadi itu latihan-latihan yang bisa dilakukan untuk latihan pernafasan. Jadi mengambil energi murni yang ada di sekitar, energi alam ya, lewat hembusan nafas ini. Nah, kok bisa untuk mementalkan musuh? Bisa, bahwa intinya begini, setelah diambil energinya, dimasukkan dalam pusar, nah power yang ada di dalam tubuh ini dialirkan melalui tangan. Kalau memang itu untuk pukulan, itu dialirkan lewat tangan. Jadi ambil nafas, dialirkan lewat tangan ya, semacam ini. Atau mungkin kalau di tempat kami ini saya kasih contoh, ada jurusnya. Jadi ambil nafas, nah ini seperti ini adalah untuk menyerang ya, semacam ini. Nah, ini tanpa pakai mantra-mantra atau tanpa pakai doa-doa, hanya latihan rutin ya, maka nanti ada power di dalam diri yang akan keluar secara otomatis ya, seperti itu. Nah, bisakah itu dilakukan? Bisa. Jadi kalau memang panjenengan di rumah mau belajar sendiri, monggo ya, belajar sendiri. Nanti yang pertama adalah belajar kepekaan dulu. Jadi kalau bisa latihan itu bukan sendiri tapi 2 orang ya. Nah, latihan yang pertama adalah belajar kepekaan dulu. Jadi merasakan energi dulu, bahwa ada energi itu. Kalau sudah bisa merasakan itu, maka nanti enak. Kalau kita latihan tenaga dalam, nanti satu menyerang, satu belajar untuk merasakan. Jadi ada saling ketertarikan. Jadi kalau kita berlatih, nanti kalau panjenengan latihannya sendiri tidak bisa langsung praktek. Kalau bisa cari teman, berarti berdua, nanti saling diuji cobakan. Nanti akan saya tunjukkan ya caranya secara sederhana ya. Tapi yang saya minta, sebelum latihan panjenengan semua yakin dulu bahwa ya panjenengan semua mampu, bahwa panjenengan semua bisa. Jadi latihannya seperti ini. Jadi ambil nafas, taruh di bawah pusar, semakin lama tahan semakin baik ya, semakin lama bisa menahan napas di bawah pusar itu semakin baik ya. Nah, nanti itu
Kalau memang sudah tidak kuat, dibuang, ambil nafas lagi. Nah, itu dilatihkan. Nah, ada jurus-jurusnya memang ya, ada jurus-jurusnya. Kalau panjenengan memang kepingin tahu, bisa lihat di konten Baiko yang sebelumnya, ada jurus-jurusnya. Bisa di apa istilahnya, bisa dilihat ya. Tapi lebih baik kalau panjenengan memang kepingin belajar betul, bisa ikut di tempat latihan kami. Nanti saya akan melatih panjenengan ya. Lokasinya di daerah sekitar Tebireng. Jadi panjenengan kalau memang ingin belajar ilmu pernafasan tenaga dalam murni, monggo, saya siap membantu Anda, siap mengajarkan kepada Anda ya. Terus manfaatnya apa belajar tenaga dalam ini? Toh kalau dibuat di dalam pertarungan enggak begitu sangat berarti, memang karena memang beda tempat, beda fungsi. Jadi begini dulur-dulur ya, kalau kita belajar pernafasan tenaga dalam, minimal ya, kalau ada serangan-serangan secara gaib, ada masalah-masalah tentang hal-hal yang bersifat supranatural atau bersifat spiritual, panjenengan bisa mengatasi sendiri dengan kemampuan panjenengan. Jadi panjenengan sudah punya ilmu tenaga dalam, panjenengan bisa digunakan untuk hal-hal yang istilahnya untuk untuk keselamatan panjenengan sendiri. Nah, jadi intinya bahwa tenaga dalam bisa untuk mementalkan seseorang ya, bisa untuk dibuat ya, ada tempatnya sendiri lah. Jadi dulur-dulur kalau memang minat ya, memang ingin belajar, monggo. Kalau mau belajar sendiri ya monggo nanti. Tapi kalau bisa memang harus ada pasangannya untuk berlatih ya. Terus kalau memang panjenengan bingung, monggo komen ya. Nanti insya Allah pasti saya akan balas ya. Jangan khawatir, saya pasti akan balas. Panjenengan kalau mau komen, mau tanya, mau bincang-bincang, monggo jenengan sampaikan di komen. Insya Allah pasti akan kami balas. Oke, dulur-dulur, itu sekilas info tentang ilmu tenaga dalam murni, yaitu dengan ilmu tenaga dalam pernafasan ya. Kalau yang lainnya ada ritual-ritual khusus. Kalau yang lainnya ya, mungkin yang istilahnya kalau dalam bahasa dulu itu setruman atau ilmu kontak. Ada lagi yang memang ada amal-amalannya khusus, itu memang ada ya. Kalau yang saya sebutkan tadi adalah dengan latihan-latihan. Oke, dulur, memang kurang begitu bisa sangat detail ya penjelasan saya, tapi minimal bisa memberikan informasi kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan sedikit banyak panjenengan semua bisa paham ya. Kalau memang belum paham, panjenengan bisa tanya ya. Saya tunggu pertanyaan dari panjenengan semua. Oke, saya kira cukup. Sampai ketemu di konten-konten Baiko berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.